Meskipun ruang percepatan maksimal 5 kali, Pak Tang langsung dipakai. Ruang percepatan ini eksperimennya terbantu, tetapi ini juga membuatnya terikat di laboratorium. Yokoso di ruang wibu. Gas langsung kita nonton. Pak Tang mengambil liontin berisi sel kanker. Luli mempercepat pembelahan 10x, Anthony akan tertarik. Luli menyuruhkan Yanyu pimpin tim Peng Hao bawa liontin ke AS. Waktu sangat mendesak, langsung ke rumah sakit Anthony, mereka menyelinap ke ruang perawatan. Anthony melihat seorang wanita asing, baru ingin bertanya, Tan Yanyu mengeluarkan liontin, Anda mengenal Pak Tang Saurui, kan? Ini adalah hadiah dari beliau untuk Anda. Anthony merasa bingung, bukankah Tang Saurui sudah meninggal? Apakah ini barang peninggalan? Namun, melihat mikroskop portabel, sel kanker membelah dengan cepat. Dia terkejut, berteriak bahwa ini tidak mungkin. Tan Yanyu melihat saatnya sudah tepat, lalu mengungkapkan rahasia bahwa Pak Tang masih hidup. Dan metode percepatan waktu ini adalah keahlian bosnya. Anthony tak percaya bertanya siapa sebenarnya dia. Tan Yanyu mendorong kacamatanya, pernah dengar tentang Immortal Wound? Keesokan harinya, Anthony tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mengikuti mereka ke dalam negeri, turun dari mobil. Dia terkejut melihat pria yang berjalan mendekat. Apakah itu kamu? Kenapa kamu terlihat begitu muda? Ini benar-benar gila, bagaimana kamu melakukannya? Melihat Anthony yang kebingungan, Tan Yanyu menepuk pundaknya, bos kami akan menjelaskan semuanya kepada Anda. Sekarang dia sedang menunggu Anda di atas. Anthony sangat terkejut, apakah ini masih dunia yang dia kenal? Baik pemandangan di dalam liontin maupun kebangkitan Pak Tang. Jika semua ini benar, apakah mungkin di Tiongkok benar-benar ada dewa? Dia semakin tidak sabar untuk bertemu dengan bos yang mereka bicarakan. Tak disangka, bos itu sangat muda. Tuan Anthony, Anda bekerja keras, suka hadiah kecil saya. Kemudian, tanpa menunggu jawaban, Luli melambaikan tangan dan menunjukkan sisa hidupnya. Anthony menengadah, apakah ini waktu saya? Dia tak pernah melihat yang ajaib, kakinya lemas, dan dia jatuh terduduk. Semua yang dia lihat hari ini menghancurkan pandangan dunianya sebagai fisikawan. Luli mengeluarkan kontrak waktu dan menyerahkannya ke Anthony, meminta dia menandatangani namanya. Mulai sekarang, Anda adalah anggota klub keabadian. Setelah kontrak ditandatangani, Luli memberi umur panjang ke Anthony. Anthony dilapisi cahaya emas, dan cahaya emas memudar, dan dia merasakan perubahan dalam tubuhnya. Perasaan sehat ini luar biasa, seperti keajaiban. Luli melihat Anthony yang berbicara tidak jelas, dia tidak mengerti apa yang dikatakan orang asing. Saat itu, telepon berdering, yang mengurangi rasa canggungnya. Ternyata, itu adalah saudara-saudara keluarga Chen yang datang berkunjung. Sejak beberapa hari Luli menyelamatkan mereka keluar dari rumah sakit. Mereka menyelidiki identitas Luli. Saat tiba di villa, mereka bertemu pria berbaju putih yang menarik perhatian Chen Lauda. Dari pakaiannya, dia tampak dari keluarga Rong. Mereka ke ruang kerja bertemu Luli. Tidak sombong lagi, dengan rendah hati menyapa, Tuan Lu, senang bertemu Anda. Mereka belum menilai kemampuan Luli. Chen Lauda memberi isyarat menyerahkan uang kembalian umur kepada Luli, sebesar 1/5 dari pendapatan tahunan, tepat 800 juta. Luli memberi kabar buruk, meski tubuh sembuh cepat, umur tidak pulih, tersisa 360 hari. Saudara Chen terkejut, bertanya, apakah mereka tidak cukup baik? Memohon Tuan Lu berbaik hati, memberi lebih banyak umur. Luli tersenyum ringan menggelengkan kepala, uang baginya hanyalah alat transaksi, untuk lebih umur, bergabung dengan klubnya, menyelesaikan tugas untuk mendapatkan poin. Panjang umur yang bisa ditukar tergantung pada tingkat di dalam klub. Mendengarnya, kedua saudara itu saling berpandangan, aturan ini tidak mereka duga sebelumnya. Chen Lauer melihat ke arah pengawal villa, ini mencari tahu beberapa informasi, tetapi siapa sangka pengawal itu tidak mau membicarakan apapun selain aturan klub. Di dalam mobil, Chen Lauer sangat marah, seorang pengawal biasa saja bisa begitu sombong. Chen Lauda memperingatkannya bahwa organisasi ini sangat misterius dan jangan meremehkan hal kecil. Bawahan melaporkan, pria berbaju putih adalah kepala pelayan keluarga Rong, dan pengawal di pintu adalah raja prajurit pasukan khusus, yang telah bertarung di medan perang. Chen Lauda tertawa mendengar ini, situasinya menarik, meski hanya bisa hidup dengan uang, tapi mendapat kesempatan hidup abadi, bahkan keluarga Rong dari 4 keluarga besar terlibat. Identitas anggota lain tidak biasa, jaringan ini tak terbeli. Kekuatan keluarga Chen bisa maju. Di rumah besar keluarga Rong, kepala pelayan menyampaikan pujian Luli. Beberapa hari lalu, fisikawan Anthony sakit parah. Keluarga Rong mengirim pesawat pribadi agar Anthony bisa bertahan sampai bertemu Luli. Luli memberi 100 poin sebagai hadiah. Tuan Rong mulai menghitung. Tinggal 300 lagi. Namun, saudara-saudara Chen bukan kabar baik, satu gunung tak bisa menampung 4 harimau dewasa. Saudara-saudara Chen datang tanpa diundang. Chen Lauda langsung menyatakan mereka bergabung dengan klub keabadian, berharap aliansi dengan keluarga Rong menuju keabadian. Tuan Rong, 98 tahun, cerdik, segera memberikan rekaman percakapan ke Luli. Mendengar rencana, dia tertawa dalam hati. Saudara-saudara keluarga Chen ambisius, tetapi memberi mereka pelajaran tidak bisa menggunakan cara fisik. Kali ini dia menginginkan ketertiban, pengemis menjual 1 tahun umurnya seharga 100 yuan. Luli melempar kartu senilai 300.000 ke atas meja, karena harga terendahnya 300.000. Pengemis itu terkejut, diberi uang sebanyak itu. Dia tak percaya mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi Luli menariknya, 1 tangan uang, 1 tangan umur. Luli mendengus dingin, energi napas kehidupan mengalir keluar dari tubuh pengemis, membentuk bola yang muncul di tangan Luli, umurmu aku terima.
Saat itu pengemis menyadari bahwa dia kehilangan 1 tahun umurnya. Namun, ketika dia memikirkan memiliki 300.000, dia tertawa, ini cukup untuk hidup santai. Luli melihatnya, menasihatinya, Anda bisa gunakan uang ini untuk memulai usaha kecil, hidup lebih stabil. Bukankah lebih baik? Pengemis itu tidak peduli, tipe orang tanpa impian atau tuntutan. Berapapun dia miliki, dia menikmatinya, tidak seperti pekerja kantoran yang sibuk dari pagi hingga malam. Bekerja keras sampai mati, bisa meninggal mendadak, lebih baik menikmati hidup sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, tetapi Luli memanggilnya lagi. Apakah kamu tidak penasaran berapa sisa umurmu? Pengemis itu menggelengkan kepala, Tuan Lu, jangan merusak suasana, kita akan bertemu lagi. Lalu dia berlari pergi. Luli tertawa kecil, dia belum pernah melihat orang yang begitu unik, jika bukan karena terburu-buru, dia sebenarnya tidak ingin mencari orang seperti ini. Ternyata, seiring perkembangan klub, Luli kekurangan seseorang yang berperan sebagai penasihat cergas. Ada seorang wanita bernama Du Weiwen, meski baru 40 tahun, dia sudah direktur strategi luar negeri, meneliti politik budaya internasional dan kebijakan luar negeri. Dia kesulitan karena orang muda dan sehat sulit dikendalikan. Robert mengungkapkan meski Du Weiwen berumur panjang, putrinya 5 tahun didiagnosis kanker otak tahun lalu, kini tahap akhir, segera meninggal. Du Weiwen tidak fokus pada pekerjaannya. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk membawa putrinya berobat ke sana kemari. Maka Luli memutuskan untuk memulai dari putrinya. Di rumah sakit saat ini, Du Weiwen sedang menunggu hasil pemeriksaan, tetapi dokter memberitahunya bahwa tumor anaknya telah memburuk parah. Berdasarkan situasi saat ini, bahkan di rumah sakit terbaik luar negeri pun tak ada cara. Mendengar hasil ini, Du Weiwen yang selalu kuat hancur, air matanya tak berhenti. Dia sulit menerima hasil seperti ini, memohon kepada dokter untuk memikirkan cara lain. Dia bersedia membayar berapapun biayanya, sementara di luar koridor, gadis kecil itu jelas tidak menyadari kondisinya, masih memikirkan camilan apa yang akan dimakan sore ini. Seorang pria duduk di sebelahnya, Luli yang baru tiba di rumah sakit. Gadis kecil itu melihat wajahnya yang muram, bertanya kepadanya, kakak juga punya masalah. Luli tersenyum tipis, semua orang punya masalah, bukan? Mendengar itu, gadis kecil itu meniru gaya Luli, menghela napas, aku juga punya masalah, akhir-akhir ini kepalaku sering sakit, rambutku rontok semua, tidak tahu kapan bisa kembali ke sekolah. Luli malah memuji bahwa sekarang dia terlihat lebih keren. Gadis cemberut, itu bukan gayaku, nanti aku mau punya rambut panjang yang indah. Sambil mengobrol, Luli sempat melihat bahwa umur gadis kecil hanya tersisa 3 bulan 19 hari. Melihat gadis yang polos ceria, dia merasa sedikit sayang. Jadi dia menatap gadis kecil itu dan berkata, gaya rambut botak memang tidak cocok untukmu. Kakak akan memberimu hadiah. Namun pada saat itu, Du Weiwen tiba-tiba berlari dengan panik dari kejauhan. Dia melihat ada orang asing duduk di sebelah putrinya, mengira Luli adalah orang jahat, tetapi begitu mendekat, tubuhnya seperti terpaku dan tidak bisa bergerak. Dia langsung menyadari bahwa Anda yang berbeda dengan Luli, seolah-olah waktu terhenti, tetapi pria ini tidak terpengaruh. Tidak, bukan terhenti, melainkan kecepatannya melambat, dan detik berikutnya dia bisa bergerak bebas. Tetapi semua hal di sekitarnya, termasuk putrinya, tetap dalam keadaan diam. Namun, Du Weiwen tidak merasa takut, dia bertanya kepada Luli apakah dia bisa mengendalikan waktu, dan mengapa dia mencarinya. Luli sangat terkejut, Du Weiwen bisa langsung melihat rahasia waktu, pemikiran yang cepat ini sungguh luar biasa, dan inilah orang yang sangat dia butuhkan. Luli tersenyum tipis, saya tidak hanya tidak akan menyakiti putrimu, tetapi juga bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, dia menaruh tangannya di kepala gadis itu. Du Weiwen ketakutan, menyangka Luli akan menyakiti putrinya, dan maju menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Cahaya emas terang meledak dari tangan Luli, merubah kecepatan pembelahan sel kanker, dan usia gadis itu meningkat. Du Weiwen takjub melihat informasi di atas kepala putrinya, ada kekuatan ajaib sekali. Selesai, Du Weiwen bertanya kepada Luli siapa dia dan apa yang dia inginkan. Luli tidak berpanjang lebar dan memberitahunya bahwa dia berasal dari klub keabadian, resmi mengundangnya untuk bergabung. Du Weiwen sangat berhati-hati. Dia tidak percaya pada kata-kata Luli, tetapi karena dia bisa datang mencarinya, dia sudah menyelidiki situasinya. Namun, ada beberapa hal yang bahkan jika mengancam putrinya, dia tidak setuju. Luli tersenyum tipis, mengatakan bahwa tahun ini hadiah pertemuan, soal bergabung, kita akan memutuskannya setelah kita pergi. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu respons, dia meninggalkan sebuah kartu nama dan menghilang. Du Weiwen mengira berhalusinasi, sampai dia melihat putrinya, rambut yang awalnya rontok karena kemoterapi tumbuh kembali ajaib. Baru yakin bukan mimpi, mungkin orang ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit putrinya tak tersembuhkan. Dia segera berjongkok untuk memeriksa rambut putrinya, memastikan bukan tipuan, tetapi masih merasa tidak tenang, lalu segera memanggil dokter. Setelah melakukan pemeriksaan tubuh, hasilnya juga normal. Luli baik. Du Weiwen memutuskan untuk pergi melihat klub keabadian. Awalnya dia mengira itu adalah organisasi rahasia, tetapi ketika sampai di tempat, dia baru tahu bahwa itu ternyata adalah sebuah villa mewah, tidak ada penjaga, hanya ada 2 orang tua mengobrol. Namun, ketika dia melihat wajah salah satu orang tua itu dengan jelas, matanya terbelalak. Bukankah itu Tuan Tang yang baru saja diumumkan meninggal? Wajahnya lebih muda dari Tuan Tang. Namun, semakin dilihat semakin terasa mirip. Untuk memastikan dugaannya, dia dengan hati-hati memanggil nama Tuan Tang. Tang Xiaorui tidak menyangka, orang tua di sofa sungguh menoleh, dan Du Weiwen langsung tertegun. Bulan lalu, dia masih menghadiri pemakaman Tuan Tang, sekarang bagaimana bisa dia menjadi muda kembali? Sepertinya Du Weiwen pasti akan direkrut. Tuan Tang juga tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan pengalamannya dari awal, dan Du Weiwen perlahan-lahan menerima hal yang sulit dipercaya ini. Saat itu, Luli juga turun dari lantai atas. Begitu Anthony melihat Luli, dia langsung menangis, berharap untuk menyamarkan evolusi virus. Tuan Tang melihat situasi itu, batuk sekali, memberi isyarat agar dia menunggu sampai Tuan Lu selesai menerima tamu baru berbicara. Luli mendorong kacamata, tidak peduli, kebetulan menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Du Weiwen memahami
memahami apa yang dilakukan klub mereka. Ternyata belakangan ini, dibantu Anthony, kecepatan eksperimen berkembang pesat. Mereka mengekstrak jenis bahan hemostatik baru dari siput. Sementara menamainya Thea, bahan ini bisa digunakan kapan saja. Dapat ditempelkan pada hati, kulit, tulang, arteri. Setelah mendengarnya, Dwayne Wen sekali lagi terkejut. Bahan biomaterial ini sungguh seperti teknologi canggih, bisa mengguncang konsep lama, dan dia paham mengapa Tuan Tang berpura-pura mati di luar untuk terlibat di sini, dan dia juga percaya bahwa Tuan Tang tidak akan merugikan negara, jadi saat ini dia yakin untuk bergabung. Mungkin di sini bisa menyelesaikan penyakit putrinya. Dwayne Wen segera melihat Luli, langsung menyatakan untuk bergabung dengan klub keabadian. Dan untuk perkembangan klub, dia juga memiliki saran. Mendengar ini, Luli langsung berseri-seri. Keputusan hari ini, dengan penandatanganan kontrak, Dwayne Wen merasa tubuhnya seakan dipenuhi oleh semacam kekuatan, dan tampaknya diberi beberapa batasan. Luli dengan serius memperingatkannya bahwa jika melanggar isi kontrak, klausul hukuman di atas bukanlah lelucon. Dwayne Wen menghela napas. Dia juga pasti akan berusaha sebaik mungkin. Kemudian, Luli menjelaskan tentang klub keabadian kepadanya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata neh!